warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya tentunya. Semoga kalian selalu baik, selalu sehat, dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar dengan tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sekarang Ibu mau tanya dulu nih sama kalian ya, sama kalian semua. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu makhluk hidup? Coba apa? Yo. Maksudnya makhluk hidup tuh ada apa aja gitu ya? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan ya. Makhluk hidup itu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus patut mensyukurinya ya, karena semua makhluk itu merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Lalu setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu ya. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, seperti bergerak. Mereka memiliki ciri-ciri yang sama, bergerak gitu kan, kayak kita manusia nih suka bergerak gitu, hewan juga sama suka bergerak gitu ya. Lalu bernafas, itu pasti ya bernafas, karena kalau misalnya kita tidak bernafas berarti kita bukan termasuk makhluk hidup. Lalu berkembang biak ya, berkembang biak. Lalu tumbuh berkembang gitu ya. Makan itu pasti ya, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan peka terhadap rangsang. Salah satunya nih ya, ada cicak ya. Cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, Ibu punya sebuah lagu nih ya. Ini Ibu bakal nyanyiin, nanti kalian bisa ikut nyanyi sama Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, udah ya. Coba kalian perhatiin lagi, atau kalian bisa nyanyiin lagi dalam lirik lagu Cicak di Dinding ya. Menurut lagu tersebut sudah Menurut lagu tersebut tuh sudah memiliki ciri-ciri gitu ya, bahwa cicak itu dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan ya. Kayak tadi nih, cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Tuh kan, berarti cicak itu bergeraknya itu dengan merayap ya, dengan merayap. Oke, baik. Lalu membutuhkan makanan. Tadi kan dalam liriknya, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Maksud ditangkap itu berarti cicak memakan nyamuk ya. Berarti makanan cicak itu adalah nyamuk. Dengan kesimpulan bahwa cicak itu merupakan makhluk hidup dengan dapat bergerak dengan cara merayap dan memerlukan makanan, yaitu nyamuk ya. Mengerti ya? Mengerti? Dengan contoh lain nih, Ibu bakal mencontohkan ikan ya. Ikan juga merupakan makhluk hidup ya. Ikan juga memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Baik, tadi cicak itu bergerak dengan cara apa? Merayap ya. Tadi cicak kan bergeraknya dengan cara merayap. Namun ikan bergerak dengan cara berenang ya. Ikan itu berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Kalian juga pasti selalu melihat ya, kalau ikan itu berenang kan ekornya suka berbelok-belok gitu ya. Lalu salah satu makanan cicak itu kan tadi nyamuk ya, seperti yang ada di dalam lagu.
Namun makanan ikan itu diantaranya cacing maupun pelet ya, pelet ikan gitu ya. Lalu ikan itu bernafasnya dengan insang ya. Nih ya, kalian harus ingat kalau misalnya ikan itu bernafas dengan insang ya. Lalu nih ciri selanjutnya ya, cicak ya. Cicak itu kakinya ada seperti bantalan perekat yang namanya itu dapat disebut spatula ya, untuk merayap di dinding gitu kan. Jadi kan cicak itu kan kalau merayap di dinding tidak jatuh ya, berarti tidak jatuh. Nah, di kakinya itu terdapat kayak perekat gitu ya. Jadi si cicak itu tidak akan jatuh ya. Lalu cicak itu dan cicak dan ikan sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur ya. Jadi ciri-ciri yang mungkin sama antara ikan dan cicak itu, mereka dapat berkembang biak dengan cara bertelur ya. Dapat dipahami? Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa hewan itu seperti cicak contohnya ya, bergerak dengan cara merayap. Lalu ikan bergeraknya menggunakan siripnya. Lalu manusia bergerak itu menggunakan apa coba? Kaki ya. Nah, manusia itu bergeraknya menggunakan kaki. Kalian juga pasti sudah tahu sendiri ya. Sekarang ibu mau tanya ya, barangkali ada yang bingung gitu ya, ibu, tumbuhan juga bergerak nggak sih? Coba. Ya bergerak ya, namanya juga makhluk hidup, berarti bergerak. Bagaimana sih gerakan tumbuhan itu? Nih, jika misalnya kalian perhatiin, pucuk tumbuhan itu umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari gitu ya. Gerakan tersebut itu bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Lalu contoh selanjutnya, kalian tahu kan daun putri malu ya, daun putri malu. Nah, daun putri malu itu akan segera menutup jika disentuh ya. Jika disentuh, demikian juga jika udah di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Jadi kalau misalnya daun putri malu kita sentuh, itu akan bergerak menutup diri gitu ya. Lalu contoh lainnya seperti bunga matahari ya. Bunga matahari itu bergerak sesuai dengan arah datang sinarnya matahari. Selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup. Nih, yang pertama, makhluk hidup itu bernafas ya. Semua makhluk hidup itu bernafas, tidak ada yang tidak bernafas. Kalaupun itu tidak bernafas berarti tidak disebut makhluk hidup. Namanya juga makhluk hidup, berarti bernafas ya. Lalu yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Sebagian besar makhluk hidup pasti bergerak. Mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, itu mereka bergerak ya. Lalu yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang ya. Itu pasti ya, manusia sama ya. Kalian nih dari awal kalian bayi, terus anak-anak, sekarang udah besar gitu ya, itu berarti kalian bertumbuh gitu. Maupun hewan pun sama. Hewan juga ada bayinya seperti kita, jadi mereka juga bertumbuh dan berkembang gitu ya. Lalu yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Ini pasti ya, ini pasti. Kalian juga butuh makan kan, butuh minum juga gitu ya, agar kalian itu dapat bertumbuh dan berkembang ya. Kembali lagi ke yang tadi. Maupun hewan juga sama, mereka juga butuh makan, butuh minum ya, apalagi tumbuhan gitu ya. Lalu makhluk hidup itu berkembang biak ya. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang ya. Makhluk hidup itu dapat bernafas ya. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, lalu ikan bernapas dengan insang, hewan menyusui seperti kucing, kambing itu bernapas juga menggunakan paru-paru ya. Lalu cacing itu bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Apakah tumbuhan juga bernafas?
Ya, tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata, ya, atau bisa disebut mulut daun. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Misalnya nih, manusia dimulai dari bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dewasa itu bertumbuh dan berkembang gitu ya. Misalnya kalau misalnya hewan ayam, misalnya ayam itu kan bertelur, awalnya bertelur lalu menetes, lalu menjadi anak ayam kan gitu. Lain halnya seperti tumbuhan itu kan berawal dari apa? Tumbuh akar, lalu tumbuh daun gitu ya. Jadi semuanya juga membutuhkan proses agar bertumbuh dan berkembang. Baik, setelah yang tadi Ibu jelaskan kepada kalian, Ibu mau nanya nih ya sama kalian. Gini, tadi Ibu bilang ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya apa coba? Apa? Yo, ya mudah sekali ya. Nah, Ibu minta nih ya, Ibu minta kepada kalian untuk menuliskan di buku kalian masing-masing ya. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu yang menurut apa yang kalian ketahui gitu ya, menurut kalian ketahui. Nanti tugasnya kalian tulis di buku tulis kalian, lalu memfotokannya dan mengirimkannya ke WhatsApp Ibu ya. Tidak boleh ke grup, tapi ke WhatsApp Ibu ya, melalui personal chat. Baik.